Halo Hirzan. Halo, Selamat malam Hirzan. selamat malam. Oke, nih gimana kabarnya? Baik, Baik ya. Sebelum kita mulai nih, aku pengen tanya ini apa sih namanya? Baru sadar kalau ada les atau gimana nih? hmm, udah tahu. Udah tahu ya kan? Oh, kirain lupa tadi. Oke, hmm, kayaknya langsung aku mulai aja deh. Nah, aku buka slide-nya. Oke, udah siap kan Hirzan? Udah, Udah ya. Udah kelihatan belum? udah. Udah ya, oke. Nah, eh yang akan kita bahas hari ini kita masih review di list. Masih ingat list itu apa? Eh, list tuh kumpulan itu, ya. Kumpulan. Gak apa-apa, dijelasin sesuai apa? Sepahamnya Hirzan. Nanti aku yang koreksi kata-katanya nih kalau ada yang salah. Eh, Kumpulan. kumpul list tuh hmm, buat ada ini ya berisi beberapa data. Ya. Jadi ada banyak data dalam satu variabel, ya kan? Jadi kayak dia itu variabel yang bisa diisi banyak value, gitu ya. Nah, contohnya ini. Terlepas dari apa tasnya ya. Di sini itu kita disuruh ngisi grade sampai nanti si user ngisi 0 buat stop. Nah, angka 3 sama 5 tadi yang dia input akan masuk ke list. Nah, list ditandai dengan kurung siku. Quality of knowledge ini pakai rumus dan ketemulah 5 stop. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah pemakaian list di sini. Hmm, Oke. Nah, ini kalau flowchartnya, oke skip aja untuk ini. Oke. Nah, jadi untuk target kita hari ini, go through another stage of qualification to rebuild your developer skill ya. Jadi kita akan nge-review pemakaian list barangkali Izan lupa. Tapi kalau masih ingat malah lebih bagus ya kan. Ini takutnya kalau Izan lupa gimana cara pakai list, kita akan bahas lagi di sini. Program and achieve for storing and analyzing data. Terus kita akan belajar nanti basic Python data structure. Dalam hal ini itu list. Yang sebenarnya list itu udah pernah dibahas di Python Start yang pertama. Oke, tapi sebelum itu, yuk kita masuk ke qualifications. Nah, ini yang pertama. Which types of loops do you know? What words are used to set them? Ya, jadi apa aja tipe-tipe dari looping yang Hirzan tahu? Apa aja? Untuk di Python loh ya. Halo Hirzan, eh, suara aku jelas ada nggak? dua, ada dua, Dua itu apa aja? for sama while. For sama while. Oke. While loop sama for loop. Good. Each of them is useful in certain situation ya. Jadi maybe well cocok dipakai buat ini. For juga beda case.
Meskipun kalau misalnya Rizal mau pakai while loop terus, ya it's okay, no problem. Tapi mungkin sometimes akan lebih ribet dan lebih nyaman kita pakai ya for loop. Begitu pula dengan sebaliknya. Lebih nyaman pakai while ketimbang pakai for loop. Tergantung situasinya sebenarnya. Nah, kalau while itu dia akan mengulang situasinya kalau kondisinya benar, ya terpenuhi. Tinggal dikasih apa satu kali tab atau empat kali spasi. Kalau mau pakai counter bisa, ya. Jadi sebenarnya ini alternatif kalau misalnya kita nggak mau pakai for, bisa pakai counter. Karena kalau gue actually sebenarnya kita nggak butuh counter. Karena udah ada for. Oke, yang kedua ini for loop. Intinya dia akan mengulang berapa kali ya yang udah kita tentuin. Ya. Kalau while kan nggak. Jadi while itu dia looping sampai nanti kondisinya nggak terpenuhi. Gitu. Ya. Contoh ini for loop. For I in range 12 dipakai buat apa sih ini? Nanti, Rizan. Ya, ya. For I in range 12 ini dipakai buat apa? eh um, Artinya itu buat Coba Pak sebisanya Hizan. Jelasin pakai bahasanya Hizan. buat oh, oh, dari angka 0 sampai 11. Nah, ya. Jadi ngeloop angka 1 sampai 11. Actually nggak angka 1 sih, angka 0. Sorry. Oke. Ini kalau mau pakai satu parameter, return a sequence of number from 0 to n-1 ya. Udah ditekankan ini n+1. N-1. Jadi kalau misalnya ini 12, berarti jadinya 11. I-nya itu dianggap Hmm. 0 from 0 to n-1. Kalau ini range m n butuh dua parameter, itu akan mengembalikan sequence ya, pola pola angka sampai n-1 juga ya, dari m sampai n-1. Oke, ini skip aja. Oke, ini kalau mau looping apa ini? Input login. Oke, tinggal convert pakai angka sih, tergantung kebutuhan. Oke, terus ini, Vincent, what is a function? What can you create your own functions? Eh, Function itu apa? Function itu Function itu eh, sepahamannya Hidden itu asing. Kenapa? function itu eh, itu pokoknya itunya dev aja. Oke, depannya def. Ya, sebenarnya itu ada salah satu cara buat ringkas kode ya. Barangkali kodenya mau dipakai lagi ya daripada kita ngetik lagi ya udah kita pakai function. Jadi tinggal panggil aja. Ya. Adalah algoritma compiled in a programming language that has a unique name. Okay. What types of functions do you know? And how do we create a function that returns a value? Tipe-tipe function yang Hidden ketahui apa aja? Tipe-tipe function tuh eh, Gimana? dev, Def, dev, terus apa lagi? terus apa lagi ya? Eh, Ada function selain pakai def?
def sama udah itu doang ya tanya. Oke, coba ya kita lihat. Nah, jadi sebenarnya tipe function itu ada dua, yang dia ngembaliin value atau yang enggak return apapun, ya. Konteksnya seperti itu. Biasanya kalau return nothing berarti ya udah langsung selesai gitu. Kalau return a value berarti kan nanti ada kode return like this. Nah, ini kalau contoh enggak returning a value. Langsung perform action satu 2 tanpa nge-return. Oke, sip. Kualifikasi terkonfirmasi. Berarti kita bisa langsung masuk ke topik kita untuk hari ini tentang list. Nah, ini jadi kita coba refresh lagi. List itu structure for the order storage of data of different types ya. Jadi ini adalah untuk structure ya, ordered ya, urut tempat storage of data different types ya. Dalam bentuk apa? Cara nyimpennya beda. Kalau pakai variabel biasa kan ya udah tinggal assign pakai sama dengan, but untuk ini kita pakai kurung. Pemisahnya, separatornya kita pakai koma. Gitu. Oke, nah ini contoh. Ada kita punya list result seperti ini. Print base result, result zero. Nanti akan tampil apa sih, Zen? Kalau result zero, Apa? kalau result zero akan tampil apa nanti? 181. 181 ya. Karena kita mulai indeksnya dari nol. Oke, ini ada beberapa perintah kalau kita pakai list. Nah, oh ini implementnya ya. Harusnya ada itu fungsinya. Oke. Oh ini contohnya. Append. Oh ini list dulu. List yang atas ini buat bikin list. Declaring an empty list. Sebenarnya kalau misalnya Hizan nggak nyaman pakai ini ada cara lain. Tinggal bikin aja pakai kurung siku ya. Students. Nah langsung seperti ini aja is okay no problem. Tanpa harus bikin list ini. Itu sama aja. Append buat menambahkan. Ya, ini untuk ngeprint. Jadi dia akan ngeprint seperti variabel biasa. Oke, ini input apa sih namanya? Student last name ya. Kalau zero nanti dia stop. Nah, terus ini dia akan tampil berupa list ya. Pakai kurung siku karena di sini kita pakai list students list. Ini kita tambah item pakai item student. Kayak gitu aja Hizan. Lagi, kalau misalnya Hizan mau bikin list yang langsung ada isinya, bisa langsung diisi aja. Separatornya tetap biasa pakai koma. Tulisannya apa ya ini ya namanya? Ya is content lah ya. Kontennya harus setipe yang sama dalam satu list. Oke. Yang tengah itu buat ngecek apakah Johnson ada di students. Seperti itu. Ya buat ngecek aja. Sort berarti buat ngurutin. Oke, ini ada contoh tugas. Oke, ini kayaknya bisa aku skip deh. Ini skip. Ini buat looping, line buat ngitung item di list ya. Biasanya buat ngitung karakter di string. Ini bisa juga. Kita bisa ngitung isi di dalam eh apa ya list tadi. Oke. Nah, yuk langsung aja Hidran yang bagian kedua ya. Aku izin stop share. Atau ada pertanyaan Hidran sebelum kita mulai? Nggak ada. Oke, dah yuk langsung saksikan aja. Topik kita hari ini tentang list.
Yang ini M1L2. Apa? M1L2 38, 38. Ini. Iya, belum. Ini belum selesai ya? Coba-coba. Yang ini, Zan. 37, 37. Ini udah selesai. Coba-coba buka lagi nomor satu. Apa? Yang nomor satu, 37. Yang nomor satu. Oh iya, ini tugas bintang. Oke, bisa kita skip aja. Yuk, kembali. Berarti tetap tadi 38. Ya, tiga berapa tadi? 38. Hmm. Satu ya. Nomor satu. Oke, untuk yang ini, Hilzan, itu jawabannya ada dua. Empat. Ada empat jawabannya yang benar. Jawabannya ada empat, Jan. Ah, Empat yang dicentang, gimana-mana aja. Sip, langsung benar ya. Oke. Yuk.
Berarti ini 6 ya? Pakai itu len Cukup. function. Jangan asal diisi 6. Kan ada function len ya. Len buat ngitung banyaknya item Dulu di list. ini ya. Iya, dalam kurung students. 6 langsung. Students, kita cek ini nama variabelnya, nama listnya. Mm-mm. Sama dengan Udah gitu aja students. Nah, baris tiga ini sort, sort aja. Yang mau di sort apa? oh, Yang nama, jelas berarti ini ya kan, nama nama eh, nama students. Berarti students titik sort, students titik dua sort. orang Di baris tiga, di dalam student enggak atas di sebelumnya, sebelum sort. Students titik sort. for stage for in range ya. For I in range. Nah, ini aman student ada 6 Among student. student. Mm-mm. Hmm. Yang harus ditampilkan itu berarti adalah isi dari item students. Nah, Oh kenapa berarti kok satu semua? satu Berarti kan, kosong. iya pakai indeks namanya. Nah, indeksnya Hidden bisa ambil dari i ini ya kan, tanpa harus bikin variabel i lagi seperti ini. Hmm. Berarti tadi kosong. Eh, Nama-nama listnya dulu. Nama listnya normalisnya apa? Student, students. student, Nah, terus kolom sikunya baru diisi i. kolom apanya? Kolom sikunya dikasih i. For I in range. Ini kan. I-nya kecil aja. Oke, coba.
Nah, terus kalau Hizan cek, apakah benar emang kelas listnya dimulai dari angka nol atau dimulai Iya, dari angka satu atau dari angka berapa? mulai dari angka 0, Yang di soal, 1. nah, coba bisa dibenerin nggak itu? Biar startnya bisa dari angka satu. Hmm. Hmm. Berapa Hizan? Kok berapa? Gimana caranya biar kelas listnya bisa dimulai dari satu? Berarti Berarti per baris 10 itu kan print I. Sedangkan kita I-nya kan dimulai dari nol bukan dari satu. Ya udah berarti di situ Hizan dimodif dikit. Print satu berarti kan diganti print I plus satu gitu kan biar listnya nambah. oh, Nah, plus satu gitu. Nah, oke, sip lanjut. Kalau mau ngecek langsung pakai centang ya, biar nggak kelamaan. berarti ini pakai while ya. Hmm, ini nggak usah pakai while sih. Kan cuma ngecek. Itu ada nggak the London Eye di list trips-nya? Request phone. Ada tulisan request phone. Request request one wajib print. Coba. Hmm, Gimana Izan sudah? apa ya? Enggak. Tinggal ngecek aja. Apakah itu ada di list? Pakai list jadi. Ngeceknya pakai conditional statement, pakai if else ya kan? Apakah ada inputan if sorry If searching
Bentar aku perbaiki dulu. If search, lah, kok hilang? Sama dengan Searching in trips. Nah, kalau ada berarti tampil apa, nggak ada tampil apa. Langsung dicentang aja kalau udah. udah. Ya, request London, request. Request phone request. Ini maksudnya apa sih, Rizan? Kak, aku bingung sama kodenya. Oke, coba kembali. Coba di hide lagi soalnya, Rizan. Yang sebelah kanan itu. Sudah dijalankan dan emang nggak keluar. Enggak. Oke, coba aku bantu cek. Web searching, input request, searching lower. Oke, Yuzan coba ini. Mana ya? Kayaknya nggak perlu di itu nggak apa sih? Oke. If searching in trips, request found, request. Ini contohnya nyontoh dari gambarnya aja, Rizan. Ini kan kalau dari kata-katanya. Coba nyontoh di foto barangnya aja. Request found, just like that. Ada. Nah, iya tinggal itu aja. Ya lanjut. Nomor 6.
Oke, coba saskin lagi, Hizan. Tadi ada masalah apa? Bentar. Eh, Oke, bisa. Write a program for choosing subjects for students' personal account. Subjects itu berarti buat nanti nge-store datanya. Karena dia ada S berarti kan dia jamak. Kalau subjek itu berarti buat input aja. Karena dia cuma satu subjek without S. Berarti ini subjek input gitu. Enggak. Itu berarti pakai list. Masih ingat cara define list? Bisa pakai kurung kosong atau mau nulis eh apa ya? List ya. List gini. Hmm. Oke. Mau juga sama list Kenapa? yang bawah. Yang bawah itu dia input buat input function. Hmm. Nanti apapun yang diinput akan di copy paste sama si subjects buat ditambahkan ke data. Sub subjek ya. Input. Ini mau ngetik yang mana? Input apa? Ini Yang enter subject zero stop input. Yang itu. apa? Yang mana ini? Ini input buat apa? Yang Subjek. berarti nggak usah. Enggak. Aku cuma nanya. Jadi apakah itu yang enter subject zero stop input pakai yang itu atau gimana? Hmm. Itu buat apa ya? Buat functionnya. eh Coba ini untuk yang subjek yang without S, bikin input aja. Bikin input sesuai dengan ini. Tadi buat baru ke bawah Di situ atau di dalam. sesuai sesuai sekarang posisinya. Ah, Enter subject. Itu ada spasinya, jangan asal didempet ya. Enter subject spasi. hmm. One.
Hmm. Terus, berarti kalau kalau subjeknya udah di list gimana? Coba kita pahami dulu ini soalnya diminta apa sih? High school students can be choose subject to study in their personal account. The program should ask for subjects and input until zero is entered. The signal for the end of input. Terus lagi itu yang berikutnya ada 1 sama 2. If the subject is already in the list, it should display the subject has already been recorded ya. Tampilin kata-kata itu sesuai yang di chat. Di ini apa sih namanya? Di tasknya. Nomor 1, the subject has already been recorded. Nah, yang nomor 2, if the subject is not there yet, the subject is added to the list. The list is sorted alphabetically. Nah, yaitu terkait apa sih? eh Apa ya subjek is not subjeknya kalau nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita tambah ke list. Berarti harus dicek dulu dong itu pakai conditional statement. Apakah subjek ada di subjects? Kalau ada berarti ya ya udah biarin aja kalau hmm ya gitu aja itu sementara. Ya lanjut Tirza. Berarti Bingungnya di mana? eh, Udah ya nomor 6. yang berarti hmm, Subjek tambah list. bentar. Mana Tirza sudah? Berarti pakai pakai well gak? Sebenarnya nggak wajib sih soalnya kan apa ya? Nggak wajib, nggak wajib. Bebas. Enggak.
Hmm. Ya, berapa Hizan? Ya. Hmm. Berarti pakai pakai apa? Pakai looping kan? Itu. Kan itu ada enter subject, zero stop input. Berarti kalau sampai nanti ngisi nol, berarti kan udah selesai. Tetap pakai looping. Cuman kalau yang ininya, yang kalau udah tahu kalau udah ada gitu, yang kalau list kalau subjeknya udah ada di listnya. Hmm, nomor 6 ya itu. Bentar. Nggak usah sih, nggak usah. Berarti hurufnya pakai for ya, Hmm? hurufnya pakai for. Boleh sih. Suka-suka Elvan aja. Suka-suka Izan aja. Mau pakai for atau pakai while. Oke, ini kalau nggak selesai, berarti kita lanjut besok ya, Izan ya. Ya, aku tungguin. Sampai jam 10. Ah, nggak mau pakai for atau while. Kalau aku betternya pakai while. Karena kan itu dia looping nggak tentu berapa kalinya. Ya, kan itu intinya kalau user ngisi zero baru stop. Kalau nggak zero ya nggak stop-stop. Berarti lebih prefer pakai while. Karena kalau for itu udah ditentuin kita mau ulang berapa kali. Hmm. Well subject sama dengan nol. Eh, tidak sama dengan nol, sorry. Kalau subjeknya tidak sama dengan nol, berarti kan dia udah nggak sesuai dengan permintaan kan. Tidak sama dengan nol. Kalau 4 itu apa sih? Subjek pakai S kan. Subjek, kan kita merujuk ke inputannya. Oh, Input usernya, berarti pakai subjek.
Terus itu while-nya kenapa minus minus apa itu? 6 atau 4 sih itu? Ini sama dengan Kenapa itu 6 apa 0? 0. 0 ya, oke. Hmm. Wah, Kalau ada mau pakai input berarti harus ada variabel ya kan? Subjek sama dengan input. Kalau input-input aja nanti isinya ditaruh di mana? Disimpan di mana? berarti subjek. Subjek di baris 5 sini kan di sebelum input. Oh, berarti else ya. Well, kenapa pakai Else. itu kalau if else ya. Hmm. Ya, nah bisa nggak? Else subjek. Uh, And the subject zero stop input. Nah, nanti kan si usernya akan input. Kalau inputannya berarti tidak what sama lagi. tidak sama dengan nol. Kalau Berarti subjeknya tidak sama dengan nol, berarti kan tanda seru sama dengan nol. Tanda seru ya, berarti kok minus. ini itu seru. Nah, oke. Berarti kalau udah diisi itu literature, English literature, Satu. nanti tampilnya apa sih? Coba buka lagi. Kok agak lupa. Oh, itu langsung masuk ke list ya. Berarti kita pakai append ya. Hmm. Subject dot append subjects ya. Append kita tambahin apa ini subjek. Yang ini nggak usah pakai S. Kalau yang awal ini pakai S. Di atasnya baris 5. Nah, oke, sip. Kayak sejauh ini kita udah masukin ke list, tapi nanti kita harus juga kasih filter kalau yang kita isi sudah ada, nanti harusnya tampil di subject has already been recorded. Kalau nanti ada apa sih item yang isinya sama. Tapi kita lanjut itu di besok aja, karena udah jam 10. Apa ini aku izin stop share ya. Hmm.
Oke, dah gitu aja untuk hari ini, Hilzan. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita akhiri? Nggak ada. Gak ada ya, oke. Ini udah malam banget, jadi aku ucapin selamat istirahat ya, Hilzan ya. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi, oke? Oke. Oke, kalau gitu aku cukup pamit. So, thank you, Hilzan. See you tomorrow and bye.